Akhir-akhir ini kita seakan disibukkan oleh berita-berita mengenai politik, mengenai pilpres. Sampai seakan-akan kita lupa bahwa ada satu fenomena, kejadian yang di media massa diberitakan cukup gencar, yakni kasus kekerasan seksual, kasus perkosaan. Banyak sekali perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perkosaan belakangan ini. Apakah hukum cukup mampu melindungi anak-anak dan kaum perempuan dari kekerasan seksual seperti ini? Inilah yang akan menjadi topik kita di episode Kick Andy kali ini. Tapi sebelum memulai, kepada ibu-ibu yang menonton acara ini di rumah, kalau Anda sedang bersama anak Anda yang masih berusia di bawah 18 tahun, mohon anaknya dianjurkan untuk meninggalkan tempat duduk dan menonton acara yang lain atau pergi ke tempat yang lain. Kalau kalian anak-anak yang masih berusia 18 tahun dan lagi nonton Om Andi bicara ini, matikan TV-nya atau ganti ke channel yang lain ya untuk sementara. Karena pembicaraan di episode kali ini mungkin kurang tepat untuk kalian. Ya, sekali lagi ini untuk usia 18 tahun ke atas. Nah, mari kita mulai. Pertama, saya akan menghadirkan seorang wanita korban perkosaan yang akan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Mari kita sambut Rizky Amelia. Dan ditemani oleh Ade Armando. Amel, terima kasih. Bung Ade, terima kasih juga. Silakan duduk. Terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Andy. Dan ini berkaitan dengan apa yang Amelia alami ya. Karena beritanya kalau Anda membaca di berbagai media massa maupun di televisi-televisi, bahkan di radio, kasus Amel ini mencuat ke permukaan karena berkaitan dengan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh Amelia oleh atasannya ya. Nah, boleh tahu Amel, karena di dalam pemberitaan itu disebutkan Amel mengalami kekerasan seksual atau dalam hal ini perkosaan. Itu betul? Iya, betul. Baik, kalau boleh tahu siapa pelakunya? Atasan saya langsung. Oke, atasan langsung di perusahaan tempat Amel bekerja ya? Iya. Nah, kalau di dalam beberapa pernyataan Amel ya di konferensi pers dan dalam wawancara-wawancara, Amel menyebutkan bahwa perkosaan itu sudah terjadi berkali-kali. Iya. Persisnya berapa kali? 4 kali. Pelakunya sama? Iya. Oke. Dengan orang yang sama. Nah, tentu ada juga yang bertanya-tanya, perkosaan kok sampai 4 kali? Iya. Kenapa nggak waktu pertama Amel sudah melaporkan ke polisi atau kepada siapa saja sehingga kasus ini bisa terungkap? Kenapa sampai 4 kali baru kemudian diungkapkan? Sehingga ada yang bercuriga bahwa ini sebenarnya suka sama suka, ada yang bercuriga bahwa Amelia sedang melakukan pemerasan atau mencemarkan nama baik dari pelaku. Tapi sebelum dilanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Amel sudah saya tawari untuk menyamarkan identitas, tapi Amel menolak dan mengatakan dia tampil apa adanya seperti sekarang ini. Jadi tidak perlu wajahnya disamarkan dengan menggunakan topeng. Dan Ibunda Amel juga hadir di antara kita ya, di antara penonton ini. Nah, Amel, apa persisnya yang Amel alami waktu itu? Yang saya alami, saya harus membalas budi istilahnya. Membalas budi? Iya. Pengertiannya apa? Saya juga tidak mengerti apa arti itu balas budi setelah atasan saya memperlakukan saya seperti layaknya dia bilang sayang sama saya. Dia bilang ingin menikmati hal-hal yang dia tidak pernah, sudah lama tidak dilakukannya. Dari tahun 2005 dia langsung cerita menggali simpati saya intinya. Jadi memanfaatkan rasa feeling guilty saya, dia minta balas budi
seperti itu karena Jadi istilah balas budi itu datang dari atasan Anda? iya, karena saya direkrut langsung dan ini kan suatu prestasi buat saya. Saya selama ini ingin berusaha mandiri dan mendapatkan uang sendiri tanpa merepotkan kedua orang tua saya maupun pacar saya. Jadi saya selama ini selalu bekerja atas dasar memang ini prestasi saya dan saya layak, tapi dia meminta balas budi. Kenapa saya tidak langsung melaporkan waktu itu ke ranah hukum, ke polisi, karena saya takut kehilangan karir saya. Dan apa kata orang tua saya, malu yang saya dapat justru. Jadi saya hanya melaporkan ke atasan saya yang lain di lingkungan kerja. Apa pentingnya pekerjaan Amel ini berbanding dengan perlakuan atasan Amel, sehingga Amel lebih memilih menyelamatkan pekerjaan daripada harga diri yang dihancurkan oleh atasan Amel? Justru kalau Amel melaporkan, dia bilang akan merusak harga diri dan merusak nama baik Amel sendiri. Jadi dia tahu karakter Amel, orangnya yang ingin mengejar karir, yang ingin mendapatkan suatu cita-cita. Makanya dia juga akhirnya menyekolahkan kuliah Amel yang dari uang pribadinya sendiri, bukan dari institusi yang seperti dia janjikan. Itu semata-mata karena dia tahu karakter Amel. Jadi dia memanfaatkan hal tersebut, ingin mengingatkan lagi balas budi, udah mengangkat Amel. Jadi kenapa Amel harus resign? Amel mau melakukan pekerjaan, kenapa nggak yang resign yang mau melakukan cabul gitu. Jadi Amel bersikukuh, ya Amel mau menunjukkan Amel mau kerja gitu aja. 4 kali dalam 2 tahun, kalau misalkan ada orang yang menyebut suka sama suka, kayaknya nggak logis karena nggak mungkin kalau suka sama suka itu 4 kali ya. Dalam kurun waktu 2 tahun. Iya, 2 Jadi tahun. Amel tetap menganggap bahwa kejadian itu lebih tepat disebut perkosaan. Bentuk perkosaan yang menggunakan kuasa, karena memang Amel tuh pekerja yang rentan banget, kontrak dan di dalam statusnya masih kontrak. iya, dan klausul itu yang menjadi momok buat Amel bahwa di surat SK ada tulisan Dewan Pengawas dapat memberhentikan sewaktu-waktu tenaga ahli seperti itu. Amel, kalau kemudian setelah 4 kali dalam kurun waktu 2 tahun itu kejadian perkosaan, kenapa Amel akhirnya melaporkan? Karena terakhir kali itu dia melakukan kekerasan, dia mau hampir melempar gelas ke Amel. Dan Amel juga mendapatkan banyak banget pelajaran-pelajaran kuliah tentang gender, tentang porn, bahwa sebenarnya itu tindakan sudah mencederai Amel sendiri yang Amel nggak sadar. Itu yang Amel rasakan. Pas waktu akhirnya kenapa melawan, ini udah keterlaluan banget sampai Amel hampir mau dilempar gelasnya hanya karena Amel menolak melayani setiap sebulan sekali. Oh, ada permintaan untuk melayani dia sebulan sekali? Iya. Baik, tapi ketika Amel akhirnya berpikir untuk melaporkan, kenapa tidak langsung ke polisi? Kenapa kemudian bersama-sama Pak Ade Armando melakukan konferensi pers, itu setahu saya tapi nggak tahu latar belakangnya, sehingga ini muncul ke permukaan. Kenapa nggak langsung ke polisi aja? Kenapa merasa lebih efektif kalau lewat Ade Armando? Memang tadinya saya hanya ingin melaporkan ke internal, tapi apa boleh dibuat, saya malah di PHK setelah saya melaporkan kejadian itu. Jadi laporan yang pertama dulu itu? Laporan yang pertama dulu juga tidak dilanjutin. Nggak ditanggepin? Iya, itu Terus sesama kemudian yang anggota. kedua ini sebenarnya dilaporkan kembali? Kembali. Tapi setelah yang terjadi? Kekerasan mau melemparkan gelas itu di kantor, saya langsung nangis lapor ke Ketua Dewan Pengawas atas kekerasan yang terjadi kepada saya, dan saya juga ceritakan latar belakang kenapa yang bersangkutan sampai melakukan hal seperti itu, akibat saya selalu menolak hubungan badan. Ya, di situ saya dianjurkan kalau memang sudah tidak nyaman, Amel boleh resign. Itu respon yang Amel terima ya? Iya. Nah, sekarang ke Bung Ade Armando. Hubungan Anda dan Amel bagaimana kok bisa kemudian Anda ikut terlibat di dalam kasus ini? Saya dosen Amel. Dosen, di Saya mana nih? pengajar UI, tapi juga saya pengajar pasca sarjana UPH, Universitas Pelita Harapan, sebagai pengajar tidak tetap. Amel ikut dalam kuliah saya. Untuk S2 ini? S2. Saya ingat sekali penutup kuliah saya itu adalah soal media dan gender. Begitu selesai kuliah, Amel dengan temannya yang mendampingi itu bilang, boleh bertemu sebentar Pak Ade? Boleh, saya pikir bicara paper nih.
Ternyata dia bilang, kata si temannya ini, Amel mau cerita sedikit tentang apa yang tadi mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ade di kelas. Wah, jadi saya langsung radar saya bunyi kan, ada apa nih? Dan setelah saya mendengar apa yang dia ceritakan, dan Amel menceritakannya dengan sangat tenang, dengan sangat cool gitu ya. Walaupun terlihat dia sangat menderita, itu yang pada hari itu saya menganggap bahwa Mel, ini nggak boleh didiamkan. Kita lawan aja sama-sama. Saya akan bantu kamu dan teman-teman dari berbagai LSM perempuan pasti mau bantu. Saya langsung terpikir tentang Komnas Perempuan, LBH dan macam-macam. Oke, jadi itu alasan Anda membantu Amel waktu itu ya? Iya, karena ya bayangkan Amel datang untuk minta tolong ke saya. Oke. Dan dia minta tolong karena dia lemah. Buat saya terlepas dari apakah si bapak itu memberi uang atau tidak, tapi perkosaan adalah perkosaan. Apakah boleh seorang atasan setelah dia memberikan berapa ratus atau berapa juta gitu ya, kemudian dia merasa dia berhak, atau orang mengatakan, oh bapak itu sudah memberi uang, ya salah lu sendiri, kenapa lu terima? Nah itu terjadi setiap hari pada Amel. Oke. Sekarang udah agak berkurang ya. Sampai di situ dulu ya? Ya. Nanti kita akan lanjutkan, karena tadi kan Amel bilang Amel nyaris bunuh diri ya. Apa yang terjadi hari itu dan apa yang membuat Amel batal bunuh diri ya. Nanti kita rehat jenak, ikuti terus Ki Candy. Tadinya mau melompat dari atas atap. Amel cerita, Amel sempat mengalami tekanan yang begitu berat dalam hidup Amel sehingga nyaris bunuh diri. Pada saat kapan itu dan kenapa sampai terpikirkan bunuh diri? Pertama pas waktu tanggal 2 November memang sudah sempat sampai dibawa ke IGD. Karena? Saya menenggak obat-obatan. Oh, jadi upaya itu sudah berlangsung, bukan baru coba-coba? Atau Sudah. baru terpikirkan? Enggak? Kalau itu yang kedua kali yang terpikirkan, makanya tidak jadi. Yang jadi itu sudah maksudnya di IGD sudah dibawa, tapi alhamdulillah selamat. Jadi upaya bunuh diri ini 2 kali? Iya. Yang kedua tidak sempat berbuat apa-apa. Tadinya mau melompat dari atas atap, tapi saya membatalkan yang kedua. Oke, jadi niat bunuh diri itu batal. Yang pertama gagal karena berhasil ditolong di UGD. Iya, langsung dilarikan di IGD. Baik. Nah, kemudian dari perkembangan kasus itu sendiri, ya setelah diungkapkan ke publik, bagaimana reaksi orang tua pertama kali? Kalau kita lihat tadi di video, Mama kayaknya menerima bahkan mendukung ya upaya yang dilakukan Amel untuk memperbaiki nama baik. Tapi kalau Papa bagaimana? Papa tadinya sih berkeberatan karena Papa kan keluarga besarnya masih menganut paham-paham tabu, ini aib, segala macam. Cuman Amel berkali-kali jelaskan lagi kalau kita sampai mendiamkan terus aib ini ya justru Amel yang akan menderita. Ini bukan salah Amel, Mama, Papa gitu. Amel selalu menjelaskan seperti itu, ini harusnya kita yang melawan karena sudah menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, Bung Ade, kalau kemudian ada yang menduga-duga bahkan ada yang berani menuduh bahwa ini sebenarnya upaya pemerasan, apa komentar Anda? Ya, itu tentu saja akan saya pandang sebagai bagian dari upaya orang-orang tersebut untuk membungkam Amel. Amel ini bagi saya sekarang adalah sebetulnya orang yang memilih menjadi martir. Dia seperti pasang badan buat begitu banyak perempuan yang menjadi korban dan ingin mengatakan kepada publik, enggak, kalau kita berani melawan, kita akan bisa melawan. Dan mereka sampai sekarang belum pernah menyatakan apapun terhadap kasus ini. Minta maaf kek, apa kek, bilang apa kek mengenai apa yang terjadi pada Amel. Ini yang ingin saya katakan adalah bahwa Amel ini bersedia untuk fight sampai kapanpun. Dia pernah bikin pernyataan yang luar biasa. Dia apa bilang, itu? kalaupun untuk ini saya harus... Walaupun saya harus mati di penjara, saya rela gitu demi perempuan di Indonesia. Baik.
Nah, di sini ada Bung Haris Ashar ya, yang jadi penasihat hukum atau kuasa hukum dalam kasus ini ya, mewakili Amelia. Iya. Nah, kalau dari perspektif Anda ya, sebagai penasihat hukum, ini pasal apa yang Anda gunakan? Jadi ada laporan pidananya, kita belum juga dengar perkembangannya dari pihak kepolisian. Lalu juga ada gugatan perdata. Kalau pidana, klausal atau pasalnya apa yang? Tindakan pencabulan dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama atau anak-anak, itu menggunakan pasal pencabulan sebetulnya kadang-kadang menjebak untuk tidak berlanjut kasusnya. Jadi kenapa memang kasus seperti ini bisa banyak terjadi? Karena proses hukum, baik dari level penerimaan laporan sampai pada pengadilan, kadang-kadang tidak semudah yang kita bayangkan mereka untuk menjatuhi hukuman. Akhirnya pilihan dari tim hukum, dari Pak Heri Bertus misalnya, dan juga pasti dikonsultasikan dengan semuanya, tidak pasal pencabulan, tapi juga pasal yang lain yang digunakan. Misalnya perbuatan tidak menyenangkan, penganiayaan. Karena yang tadi, mohon maaf Amel, karena perbuatan yang 2 tahun itu kita jangan, sekali lagi saya mau mengajak pemirsa semuanya, jangan kita melihat hanya yang soal 4 kali hubungan badan. Kalau relasi kuasa itu harusnya ada keparipurnaan sikap represi dari atasan terhadap bawahannya. Baik fisik maupun non-fisik ya? Fisik maupun non-fisik. Jadi kalau Amel tadi cerita bahwa sampai ada perlakuan kasar di lempar gelas, saya mendalilkannya atau membahasakannya sebagai trigger saja. Trigger untuk Amel masuk ke step berikutnya melakukan tindakan pembelaan buat dirinya. Karena di dalam 2 tahun sudah tidak bisa. Nah, ada juga di gugatan perdata yang juga dilakukan terhadap, kalau pidana kan kepada pelaku langsung, lewat negara, lewat polisi. Kalau perdata sebetulnya untuk menimbulkan satu efek pembelajaran. Datanya tuntutannya apa ini ya? Ada tuntutan materialnya 1 triliun, tapi itu sebetulnya bukan Amel mengincar uangnya. Sekali lagi yang kayak begini-begini sering Efek dijadiin serangan terhadap Amel. Pelaku. Baik, jadi semua upaya yang dilakukan dari sisi hukum ini, apa harapan dari Anda dan teman-teman? Yang saya harapkan, kalau saya pribadi sebagai orang yang concern dengan masalah-masalah seperti ini, menurut saya ini Amel muncul sebagai pembawa signal yang punya magnitude, punya efek yang baik dan besar. Kita nggak ketemu korban yang seperti Amel. Yang berani muncul ke berani permukaan. muncul. Meskipun bukan berarti bahwa yang nggak berani muncul tidak kita urus, nggak mau kita bela, enggak juga. Cuma maksud saya ini adalah momentum bagus. Kenapa? Anda bayangkan, atau kita mari bayangkan, ada perempuan di Jakarta mengalami hal ini. Tapi alhamdulillah untungnya beliau mau maju, mau bertarung. Menurut saya kasus ini, dan kita bangsa ini harus terima kasih buat Amel, buat orang-orang seperti Amel yang mau, mohon maaf saya pakai kata mewakafkan dirinya. Mengorbankan dirinya. Mengorbankan dirinya. Baik. Untuk bicara, menerima resiko, dicaci maki, diserang. Kelihatannya dari konteks hukumnya sendiri banyak sekali upaya yang sudah akan dilakukan, yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Nah, kalau kembali ke Bung Ade, kalau Anda sendiri, apa yang Anda inginkan terjadi di akhir urusan kasus Amel ini? Semua orang yang terlibat dalam kejahatan terhadap Amel harus bayar, baik secara moral maupun secara finansial. Mereka harus dipermalukan, karena ini bisa memberikan efek jera kepada calon-calon predator lainnya. Baik. Dan akhirnya kita percaya bahwa, dan ini buat semua perempuan, percaya ya, Tuhan tidak pernah tidur. Baik, terima kasih Amel, terima kasih Bung Ade ya. Karena sampai saat ini masih berjatuhan korban-korban kekerasan seksual. Baik kaum perempuan yang menjadi korban, maupun anak-anak perempuan, maupun juga anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual, ada perkosaan. Karena itu kita ingin tahu apa yang membuat hukum di negeri kita tercinta ini untuk sementara dianggap tidak mampu untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual seperti itu.
dan belum mampu memenuhi rasa keadilan bagi para korban. Dan bagaimana Komnas Perempuan bersikap dan berjuang untuk mengatasi hal ini. Ikuti terus KKND. Ini kenapa eksploitasi seksual ini jadi sangat penting dikenali oleh hukum kita. Sampai hari ini masih banyak jatuh korban perkosaan, kekerasan seksual baik yang terjadi pada kaum perempuan maupun anak-anak. Nah, di sini kami ingin mendapatkan gambaran apa yang dilakukan Komnas Perempuan selain lembaga-lembaga lain yang juga tetap berjuang untuk itu. Nah, mari kita sambut langsung Asriana Manalu. Mbak Asriana, terima kasih sudah hadir di acara KKND. Silakan duduk. Belakangan ini kok ada kesan, belum tentu benar ya, ada kesan bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap kaum perempuan dan anak-anak meningkat. Ini mungkin dilihat dari banyaknya berita yang muncul di media massa tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual ini. Kalau di mata Anda atau dari perspektif Komnas Perempuan, apakah fenomena kekerasan yang meningkat ini benar atau tidak benar? Kalau kita merujuk kepada catatan tahunan Komnas Perempuan, Iya. angka kekerasan seksual itu kan memang setiap tahunnya meningkat. Dan angka itu diperoleh dari kasus-kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh lembaga-lembaga layanan. Trennya? Trennya meningkat. Meningkat. Bahkan kekerasan seksual di ranah privat. Ranah privat itu artinya antara korban dengan pelaku itu punya relasi keluarga, relasi kekerabatan, relasi perkawinan, relasi intim lainnya, pacaran Itu juga misalnya. meningkat? Itu meningkat dari tadinya dia di peringkat yang ketiga, yang paling kecil ya, tapi dalam 3 tahun terakhir dia naik ke peringkat yang kedua. Jadi setelah kekerasan fisik di ranah privat itu adalah kekerasan seksual. Bisa dijelaskan fenomena ini, apa yang terjadi pada masyarakat kita? Bisa jadi kesadaran masyarakat untuk melaporkan, untuk mendukung korban melaporkan itu semakin membaik. Meningkat. Jadi yang di permukaan mulai muncul. Iya, dan yang yang kedua juga bisa jadi kekerasan seksual ini tidak lagi dilihat sebagai aib oleh keluarga korban, oleh masyarakat, sehingga kemudian mendukung korban untuk melaporkan kasusnya. Dan yang ketiga, meningkat angka kekerasan seksual yang dilaporkan ini bisa jadi juga karena mekanisme yang memudahkan korban untuk melaporkan itu tersedia. Baik, yang paling banyak atau yang paling menonjol kasus kekerasan seksual di dalam kasus apa ya? Kalau di ranah publik, misalnya di tempat kerja, Iya. ya, di institusi pendidikan, perkosaan itu tertinggi di ranah publik. Nah, kalau kita melihat di ranah privat, termasuk di dalam rumah tangga, pelaku tertinggi ayah kandung. Jadi, insest yang terjadi di Lampung berapa hari ini yang cukup menyita perhatian kita semua itu bukan kasus pertama. Oke, nanti kita akan dengarkan ya pandangan Komnas Perempuan dalam konteks tadi. Karena berita terakhir kan seorang anak perempuan belasan tahun yang diperkosa oleh ayah dan kakak kandung dan adiknya. Nah, saya membayangkan betapa adiknya itu masih anak kecil ini ya. Dan perempuan ini kan disabilitas ya. Nanti Anda jelaskan kasus ini ya untuk mendapatkan perspektif yang benar. Bagaimana kita melihat kasus ini. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak di negeri kita tercinta ini rentan karena faktor hukum yang belum cukup untuk mengakomodasi tadi ya, pembelaan atau keberpihakan pada korban ya. Dan kemudian juga kita tahu bahwa rasa keadilan bagi korban juga sampai hari ini masih jadi perdebatan. Iya. Nah, tapi sebelum sampai di situ, kami ingin memutar dulu video berikut ini. Ya, ada banyak kasus perkosaan yang tidak dilaporkan kepada polisi dan tidak sampai ke pengadilan karena berbagai alasan. Nah, kalau dari pengalaman Anda dan mungkin data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, alasan perempuan atau setiap
korban perkosaan untuk tidak melapor ke polisi atau tidak melanjutkan ke pengadilan itu yang paling tinggi apa alasannya? Yang pertama adalah penghakiman. Masyarakat terhadap dirinya. Keluarga, bahkan orang-orang terdekat. Perempuan korban kekerasan seksual, ketika dia berani melaporkan, sebenarnya dia sudah mengalahkan seluruh ketakutannya. Sehingga ketika tidak didukung, gitu ya, apa yang dia sampaikan itu tidak diterima sebagai sebuah kebenaran, itu seperti menjatuhkan dia ke titik yang dimana dia benar-benar hancur ya. Penyangkalan terhadap kekerasan seksual, peristiwa kekerasan seksual yang disampaikan korban itu adalah hambatan terbesar pemulihan korban. Nah, kita bisa pahami tadi bagaimana misalnya di kasus yang sebelumnya, ketika Amel mengadu, mengungkapkan tidak dipercaya. Dia bahkan sampai akan bunuh diri. Tapi ketika dia kemudian bercerita lagi dan dia didukung, dia bangkit. Yang kedua juga, kita harus bisa mengatasi seluruh hambatan yang akan dialami korban dalam perjalanan dia mengupayakan keadilan. Antara lain hambatan untuk akses keadilan. Kalau tadi saya lihat bagaimana kuasa hukum dari Amel melakukan semua hal dari setiap sisi untuk memastikan akses keadilan Amel akan dia peroleh. Dan saya pikir ini upaya yang cukup baik. Kami mengapresiasi strategi-strategi yang dikembangkan oleh penegak hukum karena kami tahu bagaimana sulitnya akses keadilan perempuan korban perkosaan. Dan mudah-mudahan saja apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Amel ini dilihat, didengar oleh perempuan penyintas kekerasan lainnya sehingga mereka kembali bangkit percaya diri. Mereka tahu hukum berpihak kepada mereka. Kalau bicara ke masa lalu, apa sebenarnya kesulitan yang Anda sebutkan tadi atau hambatan atau kelemahan-kelemahan hukum untuk bisa berpihak pada korban perkosaan? Yang pertama, hukum kita itu kan sudah jauh sekali tertinggal ya dibandingkan dengan perkembangan dari kekerasan seksualnya sendiri. Contohnya? Misalnya kita kembali lagi ke kasus Amel tadi. Seandainya KUHP itu mengenal eksploitasi seksual, maka Amel bisa mendapatkan keadilan dengan mudah. Jadi kembali lagi ke urusan korban perkosaan atau kekerasan seksual yang merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum kalau dia melaporkan ke polisi, bahkan sering kalah di pengadilan. Karena ada faktor harus dibuktikan dengan saksi-saksi dan seterusnya. Tapi kelemahan utama yang Anda lihat kalau kasus ini kalah di pengadilan apa yang jadi alasan kekalahan? Biasanya selalu soal bukti seperti itu. Bahkan kadang-kadang di pengadilan kalau kasus kekerasan seksual, hakim suka sekali mengait-ngaitkan dengan masa lalu korban. Jadi dilekatkan dengan perilaku korban, dengan pakaian korban. Jadi lebih banyak menghakimi korbannya dulu daripada menghakimi pelakunya. Ini di ruang sidang sekalipun hal ini terjadi. Hampir rata-rata perempuan korban kekerasan seksual itu mengalami kekerasan berikutnya lewat proses peradilan. Apalagi yang kalau seharusnya hakimnya memberi laki-laki keadilan. semua ya. Iya. Nah kalau alasan suka sama suka ini kan sering digunakan juga ini oleh para pelaku atau mereka yang dianggap pelaku. Bagaimana Anda melihat suka sama suka ini? Ini pola ya. Ini pola yang digunakan pelaku dalam kekerasan seksual yang jenisnya eksploitasi seksual. Jadi sering dan angka kekerasan perkosaan dalam pacaran itu tinggi sekali. Perkosaan dalam pacaran. Jadi kan ini istilah yang tidak diterima oleh masyarakat kita. Masa ada dalam pacaran perkosaan, sama seperti masa ada dalam perkawinan perkosaan, itu kan suka sama suka. Nah, kita menemukan dari beberapa kasus, pertama sekali itu perkosaan, tapi yang berikutnya kemudian adalah eksploitasi seksual ya. Jadi misalnya perkosaan pertama dijadikan senjata untuk meminta berhubungan seksual kali berikutnya. Kalau tidak saya akan sampaikan ke orang-orang, kamu sudah tidak perawan lagi. Kita sudah berhubungan seksual, saya akan sampaikan kepada orang tuamu. Jadi korban dibuat tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar dari lingkar kekerasan yang dibangun. Ini kenapa eksploitasi seksual ini jadi sangat penting dikenali oleh hukum kita. Karena kalau tidak, akan banyak sekali korban dari eksploitasi seksual ini tidak bisa terlindungi dan pelakunya dibiarkan bebas berkeliaran, terjadi impunitas bertahun-tahun. Dan bisa pengulangan pada korban yang lain. Akan mengulang kepada korban yang lain. Baik, menarik. Nanti Anda jelaskan
isi dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena di satu sisi ini adalah perjuangan bagi mereka yang pro untuk pembelaan terhadap korban-korban dan juga tadi soal istilah-istilah kekerasan seksual. Tapi bagi yang lain dianggap ini seakan-akan melegalisasi perzinahan, perkawinan sejenis dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tolong Anda jelaskan. Tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Setiap hari itu 35 perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan masih membahas soal kekerasan seksual yang sekarang ini marak dan banyak dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Nah, masih dengan yang mewakili Komnas Perempuan dan kaum perempuan di Indonesia, Mbak Astriana Manalu. Nah, dalam konteks tadi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, saya nggak terlalu mengikuti, tapi yang terjadi adalah pro kontra yang terus-menerus. Tapi boleh tolong jelaskan kepada kami yang nggak mengikuti kontroversi di dalam rancangan undang-undang ini, apa sebenarnya isi dan tujuan diajukannya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini? Tujuannya tentunya ada perlindungan hukum ya, ada perlindungan hukum untuk korban, ada jaminan pemulihan, dan juga ada tindakan yang serius untuk menghentikan impunitas, dan juga ada upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sistematis untuk mencegah kekerasan seksual. Jadi itu kenapa kita butuh ada undang-undang khusus ini. Di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, dia mengatur soal pencegahan, soal pemulihan korbannya, termasuk juga melindungi hak-hak korban. Di sini bukan hanya korbannya saja, tapi keluarganya juga. Karena kekerasan seksual itu kan yang terdampak bukan cuma korbannya langsung, tapi keluarganya juga akan terdampak. Dan kemudian juga mengatur soal pemidanaannya, yang nggak sekedar hukuman penjara, ya, tapi juga ada bentuk hukuman yang lain, termasuk juga rehabilitasi perilaku supaya tidak berulang, ya, seperti itu. Dan juga mengatur mekanisme pemantauan. Jadi bagaimana ketika undang-undang ini nanti disahkan, implementasinya itu bisa dipastikan. Jadi harus ada mekanisme untuk memantau. Rancangan undang-undang ini kalau jadi undang-undang, apakah ada korelasinya dengan upaya melindungi para korban, upaya mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada kaum perempuan dan anak-anak? Korelasinya di mana itu? Jelas ada ya. Rancangan undang-undang ini 9 jenis kekerasan seksual yang diatur di dalam rancangan undang-undang ini, itu adalah realita ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat Indonesia. Baik, boleh kita lihat di layar. Ini ada 9 jenis kekerasan seksual yang dirumuskan ya. Yang menjadi realita yang terjadi sehari-hari di masyarakat. Di Indonesia. Coba kita lihat. Ini ada di pasal 11 ayat 1 ya. Oke, 1 soal pelecehan seksual. Yang dimaksud pelecehan seksual itu apa? Setiap tindakan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang, ya, tindakan fisik dan non fisik yang menyebabkan orang lain merasa terhina. Misalnya mengatai tubuh seseorang, ya, seperti itu, istilah sekarang itu body shaming. Atau kasus ibu guru yang di NTB, yang atasannya menceritakan selalu ya hubungan seksualnya dengan perempuan lain kepada si ibu guru sampai si ibu guru terganggu dan melaporkan malah dia yang kemudian dia yang diadukan pakai undang-undang ITE ya. Jadi ini karena pelecehan seksual ini tidak dikenali. KUHP hanya kenal perbuatan cabul. Dan perbuatan cabul itu sepanjang ini hanya dimaknai tindakan fisik. Jadi Anda bersama yang pro pada 9 jenis kekerasan seksual ini menganggap itu harus diatur ya? Harus diatur karena kasusnya ada, korbannya banyak. Setiap hari itu 35 perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Jadi kasusnya ada, korbannya banyak, hukumnya tidak kenal.
Ini hanya periksa. berlaku untuk kaum perempuan atau saya sebagai laki-laki kalau dilecehkan secara seksual bisa mengadu juga? Kalau RUU-nya itu berlaku untuk semua ya. Soal eksploitasi seksual itu masuk juga di dalam 9 Salah satu jenis ya. iya. Ini apa sederhananya? Jadi penyalahgunaan kekuasaan, memanfaatkan relasi kuasa yang timpang untuk memaksa orang lain melayani kebutuhan seksual Kemudian kita. memanipulasi tadi apa Iya, manipulatif? jadi cara memaksa itu bisa dilakukan lewat pemaksaan fisik, tapi juga bisa non fisik, misalnya dengan bujuk rayu, dengan ancaman, ya ancaman kekerasan, kemudian juga dengan kebohongan. Nah, soal di situ juga disebutkan pemaksaan kontrasepsi, terus pemaksaan aborsi. Itu masuk Ya. juga ya? Iya, pemaksaan aborsi iya. Oke, saya masih bisa memahami, perkosaan juga bisa memahami bahwa itu memang kekerasan seksual. Terus ada pemaksaan pelacuran, oke, perbudakan seks, penyiksaan seksual. Tapi ada pemaksaan perkawinan. Kenapa bisa Iya. masuk dalam kekerasan seksual? Ya karena ini salah satu bentuk kekerasan seksual ya. Jadi ketika perkawinan pasti akan dilanjutkan dengan hubungan seksual, artinya akan masuk ke lingkaran perkosaan setelahnya. Gitu ya. Nah, kita tahu banyak sekali kasus di Indonesia anak perempuan dipaksa kawin untuk melunasi hutang. Jadi anak itu kan belum dia bukan subjek hukum ya anak. Tapi kita tahu kawin anak, kasus perkawinan anak itu tinggi sekali di Indonesia. Oke. Nah, tadi Anda sebutkan juga mengenai perkosaan yang terjadi di dalam lingkaran keluarga, ya, atau saling mengenal. Nah, salah satu kasus itu adalah seorang ayah bersama kakak korban dan adik korban melakukan perkosaan berturut-turut, bahkan minta maaf ini dalam sehari dia harus melayani bapak, kakak, dan adik berkali-kali, sampai 5 kali. Tapi di satu sisi, banyak kasus sejenis ini yang tidak terungkap atau tidak diungkapkan oleh korban atau keluarga korban karena pelakunya adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Mereka melihat kalau itu dilaporkan, masuk penjara bapaknya atau orang yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga, maka keluarga ini akan sengsara. Dalam kasus ini Komnas Perempuan melihat bagaimana jalan keluar terhadap kasus-kasus yang terjadi. Nah, kalau kasus Lampung itu ini keluarga kita karena belum juga belum bisa memastikan apakah ini keluarga yang miskin sekali gitu ya, atau mereka rumah antara satu dengan lain itu berjauhan. Gitu. Tapi sebenarnya kan di dalam masyarakat kita sendiri di desa sekalipun itu kan ada pemerintahan ya, ada pemerintahan, ada pemuka-pemuka agama, ada pemuka masyarakat. Jadi elemen-elemen ini semua harus bekerja. Jadi satu sama lain kepedulian harus dikuatkan ya. Tidak boleh merasa apa yang terjadi di dalam rumah tetangga kita itu bukan urusan kita. Itu tidak bisa lagi seperti itu. Baik, menarik. Nah, sekarang masih banyak orang yang belum tahu atau korban-korban perkosaan, kekerasan seksual yang belum paham, belum mengetahui hak-hak mereka. Boleh Anda sampaikan secara sederhana apa hak dari para korban kekerasan seksual atau perkosaan? Kalau kita bicara hak korban dalam konsep hak asasi manusia, hak korban itu yang pertama hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak atas jaminan tidak berulangnya kekerasan, dan juga hak atas kepuasan. Jadi kalau nanti kalau pemerintah memang punya program untuk pemulihan korban berhak atas pemulihan yang berkualitas, yang mudah. Ya, jadi itu hak korban. Kalau kita kembali ke kasus Amel tadi, Amel punya hak untuk dipulihkan nama baiknya. Itu hak atas kebenaran dia. Jadi kalau misalnya sekarang kalau kasus kekerasan seksual pelakunya diberhentikan, ya, tapi kasusnya sendiri tidak diproses, itu sebenarnya kita sedang melanggar hak korban atas kebenaran. Masyarakat harus tahu siapa yang salah dalam kasus itu. Korban harus dipulihkan nama baiknya karena kekerasan seksual ini berpengaruh cukup kuat ke masa depannya. Nah, terakhir, apa imbauan Anda kepada para orang tua, ya, siapapun yang mendengar acara atau menonton acara ini agar mereka bisa terhindar menjadi korban kekerasan seksual? Yang pertama, bagaimana sistem pendidikan nasional kita harusnya sudah mengintegrasikan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di dalam kurikulumnya. Yang kedua,
budaya yang menyalahkan korban ini harus secara serius kita hapuskan. Keluarga harus menghapuskan budaya itu supaya masyarakat juga tidak lagi punya budaya itu. Jangan melihat bahwa kekerasan seksual itu aib. Kita sekarang harus membangun budaya baru, melihat bahwa kekerasan seksual itu bukan aib, itu kejahatan. Keluarga harus mendukung korban karena korban sedang melawan kejahatan. Masyarakat harus mendukung korban karena korban sedang membongkar kejahatan. Mari kita lawan. Baik, terima kasih Mbak Asriana ya. Banyak sekali informasi yang mungkin baru kami ketahui dalam konteks bagaimana kita juga mendapat keadilan kalau melihat ada korban kekerasan seksual. Nah, berikutnya ada seorang perempuan yang pada usia 13 tahun dibawa ke Malaysia kemudian diperjualbelikan. Dia dieksploitasi secara seksual. Tapi sekarang dia bangkit, dia melawan, dan dia memperjuangkan agar anak-anak Indonesia tidak mengalami sebagaimana yang dia alami. Siapa dia? Ikuti terus Kikendi. Ketika saya bangun, pada usia 13 tahun, dia dibawa ke Malaysia, kemudian dijual di tempat karaoke dan menjadi anak kecil penjajah seks. Lalu bagaimana kemudian dia bisa keluar dari persoalan itu dan bangkit serta membela anak-anak korban kejahatan seksual atau anak-anak korban kekerasan seksual. Siapa dia? Mari kita sambut Fitri Noviana. Fitri, terima kasih sudah hadir di acara KKND. Silakan duduk. Fitri, apa betul ketika usia 13 tahun Fitri mengalami kekerasan seksual karena tanda kutip dijual ke Malaysia? ya, saya termasuk dalam korban perdagangan anak untuk tujuan seksual mungkin istilahnya. Perdagangan anak untuk tujuan seksual. Itu umur 13 tahun? Betul. 13 tahun itu saya ingat sekali, pulang sekolah itu saya lagi sekolah sebetulnya, belum pulang sekolah malah waktu itu, dipanggil, dijemput waktu itu dengan ibu saya ke sekolah. Terus? Ada yang mau ajak, itu omnya Neng, gitu. Langsung Kemana? dibawa? Dibawa. Saya ingat sekali waktu ternyata ibu saya sudah bawakan saya satu tas isinya baju dan pakaian waktu itu. Jadi memang saya ikut, saya bilang nanti kamu bisa sekolah, bisa ketemu teman-teman. Saya pikir ya mungkin saya tahu sekali kondisi saya waktu itu, ibu saya sangat sedih, sangat dalam kondisi susah lah kami pada saat itu. Secara ekonomi bagaimana? Ibu saya ini single Parent. parent, jadi ibu saya sendiri. Saya punya kakak juga laki-laki satu. Jadi memang kondisinya pada saat itu kami sangat susah sekali Bang, betul sekali. Kalau untuk ibu saya waktu itu hanya sebagai buruh di rumah kepala desa waktu itu. Saya ingat sekali. Buruh cuci gitu? Buruh cuci waktu itu. Nah, akhirnya saya ikut karena pada saat itu saya juga tidak ingat sekali berapa hari saya di perjalanan, berapa hari dan saya kemana tuh saya sama sekali tidak Darat tahu. atau laut? Ada darat dan ada lautnya. Baik, sampai di situ dulu. Karena kemudian ujung-ujungnya Anda dibawa ke Malaysia. Di sana Anda dijual. Ya, dan Anda harus melayani om-om di tempat karaoke. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu liputan berikut ini. Fitri tadi cerita umur 13 tahun, bahkan masih di sekolah dijemput oleh ibu, kemudian diserahkan kepada om untuk ikut ke Malaysia. Apa yang terjadi di Malaysia? Begitu datang, saya itu datang malam hari waktu itu, kami disuruh istirahat. Besok paginya kita dibawa, jadi kami dapat tugas. Waktu itu saya dan 5 teman anak-anak yang pada saat itu adalah kami punya tugas masing-masing. Saya kebetulan tugasnya adalah di dapur mencuci piring waktu itu. Hari pertama saya mencuci piring, itu kami mulai, kami hanya bisa lihat jam itu hanya ada di restorannya saja. Di rumah itu sama sekali tidak ada jam, tidak ada apapun.
Jadi kami hanya dibangunkan, siap-siap, kemudian kita harus ke restoran bekerja. Pagi hari. Pagi hari. Cuci piring. Cuci piring. Saya ingat sekali itu kita mulai jam 9 pagi. Cuci piring sampai 1 hari. Kemudian kami diberikan waktu istirahat itu hanya jam 2 sampai dengan jam 3. Lalu? Setelah itu kami bekerja bersih-bersih dan sekitar jam 5 kami diminta pulang ke losmen. Dia minta, kami bilang kamu mandi sekarang, kita kerja lagi di tempat yang berbeda, mereka bilang. Saya bilang, kerja apa? Udah mandi aja dulu waktu itu. Dikasih kita mandi, dikasihkan kami baju 5 anak ini. Baju apa itu? Sangat pendek sekali. Baju dress, saya ingat sekali yang saya pakai baju itu waktu itu dress, yang memang dress pendek sekali dan kami harus pakai baju itu. Terus? Pergi ke tempat restoran itu, di lantai 2-nya adalah karaoke. Restoran yang sama. Jadi pada saat karaoke itu kami menunggu di satu ruangan. Mereka bilang, tugas kamu nanti menemani orang bernyanyi. Dia bilang, bernyanyi apa? Ya kamu duduk aja di situ menemani. Kalau orang itu minta minum, kamu bantu untuk kasih minum. Tugas kami itu. Jadi kami waktu itu, saya masuk sendiri didampingi dengan kakak yang lebih dewasa. Jadi anak yang lain tidak masuk waktu itu. Saya diminta minum waktu itu. Saya diberikan air minum. Dia bilang kamu minum ini dulu. Nggak usah, ingat aja saya. Minum aja dulu. Saya dikasih minum waktu itu. Minuman itu yang membuat saya tidak ingat apa yang saya lakukan malam itu. Oke. Artinya Anda tidak sadarkan diri? Tidak sadar diri. Ketika saya bangun, hari pertama, saya ingat, saya sudah tidak pakai baju waktu itu bangun. Saya nggak tahu itu. Saya kaget sekali, saya ada di tempat dimanapun itu saya tidak ingat, tapi saya sudah tidak pakai baju waktu itu. Dan itu pun saya juga tidak tahu itu sudah jam berapa waktu itu. Saya bingung waktu itu, saya bilang, kenapa saya tidak pakai baju? Dia bilang, nggak apa-apa. Saya nggak bisa ngomong, tapi kalau saya mau ngomong lagi dia marah-marah. Udah kamu jangan banyak tanya, ikuti saja apa yang saya bilang. Kalau kamu mau selamat, saya ingat sekali kalimat itu. Kalau kamu mau selamat, kamu nurut aja apa saya bilang. Berlari terus hari kedua, saya ingat sekali itu. Kenapa saya menghitung hari. Sampai saya di dapur tuh saya tandai ini hari keberapa, ini hari keberapa. Dan itu berulang-ulang terjadi? Iya. Sama seperti hari pertama? Sama seperti hari pertama, karena ketika ada penolakan, kami langsung dipukul waktu itu. Jadi Anda juga nggak berdaya ya? Saya takut, Bang Andi. Jadi betul-betul, saya nggak berani apa-apa karena saya nggak mau saya terjadi lebih buruk lagi waktu itu. Baik, jadi itu berapa lama Fitri mengalami kejadian seperti itu? Totalnya 7 hari saya ingat waktu itu. 7 hari. Karena saya betul-betul menghitung ini hari pertama, ini hari kedua, terus berulang hari ketiga. Hari keempat, kelima saya menolak minum itu nggak boleh, harus tetap minum Harus itu. minum. Oh jadi polanya sama ya? Polanya sama. Minum, nggak sadarkan diri, bangun, sudah tidak pakai baju. Betul. 7 hari berturut-turut. Betul. Nah setelah hari ke-7, apa yang terjadi? Jadi pada siang hari itu memang saya nggak tahu, mungkin waktu itu Tuhan baik sekali, ada di restoran itu tamunya adalah orang Indonesia. Kenapa saya tahu dia orang Indonesia? Karena orang itu bicara pakai bahasa Sunda waktu itu dengan kerabatnya. Oke. Saya langsung tahu kenapa dia bahasa Sunda. Padahal dan hari itu kebetulan biasanya saya hanya di dapur cuci piring, tapi ada satu kakak-kakak yang tidak datang. Saya disuruh mengganti mengantarkan makanan. Di restoran itu? Di restoran itu. Biasanya saya selalu di dapur kan, tidak pernah oke. keluar nganterin makanan. Terus? Hari itu saya diminta mengantarkan makanan ke tamu ketika sudah selesai. Saya antarkan makanan, Bapak itu orang Sunda. Saya bilang, Bapak orang Sunda. Saya bilang, kamu bisa bahasa Sunda? Saya menjawab pakai bahasa Sunda waktu itu. Iya. Saya bilang, Bapak punten tolong saya, Pak punten Pak. Saya ngomong pakai bahasa Sunda waktu itu. Iya. Apakah orang itu juga tahu bahwa tempat itu sebenarnya tempat lokalisasi memang, karena memang banyak sekali kalau malam itu lebih ramai kan di sana. Entah bagaimana Bapak itu berbicara dengan orang di restoran, Bapak itu datang juga ke karaoke. Jadi dia booking saya. Booking Fitri? Iya,
dengan 2 orang dewasa lainnya. Saya nggak ingat waktu itu siapa. Terus Anda dibawa kemana? Saya bilang, Bapak tolong saya ceritakan kejadiannya. Bapak itu meng-drop di salah satu orang konsulat waktu itu di Malaysia yang dia kenal. Dan ternyata memang saya nggak tahu, ternyata Bapak itu juga orang pemerintahan. Terus? Hari itu saya betul-betul dengan 3 orang om-om ini, bapak-bapak ini, saya udah takut sekali. Saya takutnya orang ini bohong sama saya. Apa betul orang ini mau nolong saya atau tidak? Atau sebaliknya? Iya. Pagi harinya saya ingat sekali dari ada orang dari IOM waktu itu, International Organization for Migration, yang akhirnya membantu saya, membawa saya untuk tempat aman sementara punya mereka, dan kemudian saya dibawa ke Jakarta kembali. Oke, jadi ternyata Anda memang ditolong oleh bapak-bapak tadi ya. Betul. Omong-omong, Anda kenal siapa bapak itu? Saya nggak ingat sama Nggak sekali, ingat. Bang Andi. Saya nggak sempat nanya namanya juga. Ya saya mau bilang makasih sebenarnya, Pak. Nggak tahu kalau Bapak nggak ada waktu itu, mungkin saya juga masih di sana gitu kan. Saya juga nggak tahu seperti nasib teman-teman saya 4 yang lain gitu. Tuhan mungkin ngasih jalan yang beda maka untuk saya gitu. Mungkin ada tugas khusus seperti hari ini yang apa yang Fitri lakukan ya. Berapa lama ya Fitri harus memulihkan trauma akibat tanda kutip diperlakukan seperti itu oleh orang-orang dewasa? Butuh berapa lama itu? Saya butuh 3 tahun Bang Andi di shelter untuk berani mau bicara dengan pekerja 3 sosialnya. tahun lamanya. Baik, 3 tahun pasti banyak cerita ya. Iya. Yang kami ingin tahu bagaimana kemudian Fitri bisa bangkit, bukan hanya bisa hidup seperti layaknya orang-orang lain, orang-orang biasa, tapi lebih dari itu, bahkan sekarang Fitri membantu menolong anak-anak Indonesia agar tidak mengalami apa yang Fitri alami. Tapi nanti ceritakan, kita rehat dulu, saya akan segera kembali. Bentuknya itu ada perdagangan anak untuk tujuan seksual, kemudian ada lagi anak yang diracurkan. Fitri, boleh tahu bagaimana sampai Fitri bangkit dan sekarang berbalik menolong anak-anak Indonesia yang menjadi korban, bahkan yang belum menjadi korban, agar tidak mengalami apa yang Fitri alami. Jadi setelah 3 tahun apa yang terjadi? Ya, Bang Andi, 3 tahun itu memang selama saya tinggal di shelter, saya melihat anak yang datang ke shelter dengan berbagai macam kasus. Bahkan saya berpikir, saya bisa lihat ada anak yang lebih parah lagi daripada saya waktu itu. Jadi saya berpikir, kenapa saya nggak bersyukur? Saya masih bisa, sampai saat ini banyak ada yang menolong, banyak orang yang kasih support, banyak orang ini. Tapi anak itu maksud saya, dia bahkan sampai kritis, sampai koma, dan sampai lebih parah lagi daripada saya gitu. Dari situ saya berani mau ngobrol dengan orang, mau juga terbuka, mau juga cerita dengan anak-anak lain yang ada di shelter. Dan mau melanjutkan sekolah juga waktu itu setelah. Oh, jadi melanjutkan sekolah ya? Betul, Pendidikan terakhir apa? Saya sarjana psikologi, alhamdulillah. Sarjana psikologi. Iya. Baik. Bangkit. Iya. Terus Anda sekarang kerja di Plan Indonesia ya? Iya. Ini organisasi apa ya? Plan International Indonesia ini fokus untuk anak-anak perempuan, Bang Andi. Di plan ini sendiri saya juga dalam program Down to Zero namanya. Apa itu? Program ini untuk penghapusan penurunan angka eksploitasi seksual komersial anak. Jadi memang proyek ini fokus di wilayah Lombok, di wilayah rural, di wilayah urban, di perdesaan, dan di perkotaan juga. Jadi masih ada. eksploitasi seks komersial anak. Betul. Pengertiannya apa ini ya? Di bentuknya itu ada perdagangan anak untuk tujuan seksual, kemudian ada lagi anak yang diracurkan. Kemudian juga kita bicara tentang di eksploitasi seksual komersial anak ini, bicara juga tentang bagaimana anak diperdagangkan di daerah wisata. Ini sampai sekarang ada di Indonesia? Saya bisa bilang banyak, tetapi kasusnya tadi tidak sampai ke penegak hukum, atau memang banyak yang akhirnya hanya dinikahkan karena sudah ketahuan anaknya mungkin bekerja sebagai. Ini di daerah-daerah wisata? Di daerah wisata. Khususnya? Khususnya.
Oke, jadi apa yang Fitri dan teman-teman lakukan? Iya, jadi di plan ini kita memperkuat kelompok masyarakat. Kita kasih penguatan bagaimana hak yang itu apa, kekerasan seksual itu apa, bentuk-bentuknya apa, bagaimana kalau mau melapor, sehingga mereka jadi garda terdepan bagaimana ketika ada kasus di desanya, itu mereka yang bisa menjadi istilahnya penyambung kepada penegak hukum atau kepada memang yang berwajib. Di daerah mana yang paling banyak ini? Ada Untuk, data nggak? Data sendiri kita pemerintah nggak punya data itu, Bang Andi. Memang plan sendiri kita melakukan sebelum Project Down to Zero ini berjalan, kita melakukan dulu assessment, penelitian secara kualitatif, bagaimana kita datang ke wilayah pariwisata, kita datang ke losmen, ke hotel, ke bar, semua kita menanyakan, mencek betul nggak ada anak-anak ini. Balik lagi, kan tadi masyarakatnya tidak aware, mereka nggak ada di daerah saya. Tetapi begitu kita ke lapangan, faktanya kita temukan anak-anak ini ada di sana. Anak-anak yang bekerja malam. Saya bisa masuk ke sana. Kalau bilang anak-anak itu umur berapa ini? Di bawah 18 tahun pasti, Bang Andi. Yang ditemukan oleh teman-teman plan yang paling kecil usianya berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Iya. Sudah jadi, maaf, Betul. penjajah seks. Betul. Trennya saat ini, Bang Andi, sudah nggak lagi secara offline. Mereka sudah menggunakan gadget online. Menjual melalui jasa sosial secara media. online. Betul. Ini bicara anak-anak ini laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki juga perempuan. jadi objek Betul. seks. Betul. Nah, Fitri kan pernah mengalami ya, Betul. tanda kutip dijual oleh orang dewasa Ya. untuk melayani orang dewasa. Nah, sekarang Fitri dan teman-teman di Plan Indonesia berjuang agar apa yang terjadi pada Fitri kan tidak terjadi lagi pada anak-anak Indonesia. Tapi mumpung di acara Kikendi, bisa nggak sampaikan pesan kepada para orang tua atau siapapun yang menurut Fitri memungkinkan untuk mencegah terjadinya eksploitasi seks komersial anak ini di antara anak-anak Indonesia. Iya. Bang Andi, balik lagi sebetulnya kepedulian, khususnya orang tua mungkin. Paling tidak orang tua itu jangan membuat ruang dengan anaknya. Pertama, simpel aja misalkan dengan gadget, jangan melarang justru anaknya main gadget, tapi bagaimana mempelajari apa sih ada yang anak-anaknya lakukan di gadget. Yang kedua juga sebenarnya sebagai orang terdekat atau kita deh sebagai orang luar nih, ketika melihat kekerasan jangan mikir ya udah itu urusan orang, itu bukan urusan kita. Itu urusan keluarga mereka. Iya, jangan kita mikir kayak gitu. Itu sesuatu hal menurut saya dengan ada Bapak yang waktu itu ngasih tahu saya, menolong saya di desa itu sama dengan langkah kecil itu bisa menyelamatkan anak-anak yang kita nggak tahu sebetulnya dia dalam kondisi berbahaya. Cara lain? Eksploitasi seksual komersial anak itu bukan sesuatu hal yang tabu, Bang Andi. Jadi orang tua atau masyarakat juga harus tahu bentuk-bentuk tadi seperti Ibu dari Komnas Perempuan sampaikan bahwa bentuk-bentuk apa saja sih kekerasan seksual itu apa, jenisnya. Sehingga kita ketika kita peka tahu apa saja bentuk kekerasan seksual, eksploitasi seksual itu bentuknya apa saja, efeknya apa, saya yakin orang-orang di sana, orang-orang di luar itu akan banyak melaporkan kasus, sehingga bukannya kasusnya jadi naik, jadi banyak, tetapi karena banyak orang yang aware, banyak orang melaporkan, sehingga kasusnya semua terbuka. Karena saat ini ketika adem ayem nggak ada kasusnya, berarti bukan berarti itu nggak ada, tapi orang tidak berani bicara dan orang tidak tahu bahwa itu bentuk kekerasan seksual ataupun eksploitasi. Baik. Iya. Tapi omong-omong, Fitri udah ketemu ibu atau belum? Oh, sudah ketemu. Akhirnya ketemu ya? Iya. Setelah berapa tahun? Setelah 6 tahun setelah itu. Butuh waktu, Bang Andi, untuk bagaimana memaafkan ya. Misalnya saya waktu itu, karena saya tahu sekali waktu itu ibu saya juga menerima uang dan sebagainya, tapi bagaimana butuh waktu untuk memaafkan. Jadi sudah bisa memaafkan ibu? Sudah. Sudah. Baik. Terima kasih Fitri ya. Karena keberanian juga untuk tampil ya, tanpa menyamarkan diri ya. Tampil apa adanya, bercerita apa adanya, karena sekali lagi sama seperti Amelia, Fitri tidak ingin jatuh korban-korban lain ya, seperti yang Fitri alami. Itulah pesan yang kuat, dan saya berharap cerita-cerita tentang korban-korban kekerasan seksual hari ini bisa memberikan kita semacam alarm bahwa keadaan sudah cukup berbahaya dan banyak anak yang sudah menjadi korban, banyak kaum perempuan yang sudah menjadi korban. Jangan lagi jatuh korban-korban berikutnya.
Itulah pesan episode kali ini. Dan seperti biasa, saya akan membagikan satu buku bagus, ya. Apakah semua sudah menerima? Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan buat Anda di rumah. Anda juga bisa mengakses buku ini, baik melalui kuis di Twitter Kick Andy Show, juga di Facebook Kick Andy Show, dan Instagram yang sama, dan juga di website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi terlewatkan dan baru menonton di pertengahan episode kali ini, Anda bisa menyaksikannya kembali di metrotvnews.com. Akhir kata, semoga topik kali ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.